Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji motivasi berprestasi, ya, motivasi berprestasi. Anak-anak sekalian, tentu maksud prestasi di sini adalah prestasi belajar, karena kalian sekarang masih sebagai pelajar atau statusnya sebagai pelajar, ya. Sehingga motivasi berprestasi ini adalah motivasi berprestasi di dalam belajar. Motivasi berprestasi itu adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan belajar. Apa rintangan belajar? Banyak sekali. Misalkan di masa daring seperti ini, jaringan internet yang lambat, harga kuota yang mahal, terbatasnya akses perangkat komputer dan smartphone, komputernya gantian dengan adiknya atau dengan kakaknya, lalu banyak gangguan di rumah, kadang Anda juga main-main game online. Itu antara lain tantangan. Jadi Anda harus mampu mengatasi itu semua. Di dalam kajian motivasi berprestasi ini, nanti diantaranya akan kita pelajari pengertian motivasi berprestasi, lalu yang kedua, karakteristik individu yang memiliki motivasi berprestasi. Karakteristik itu adalah ciri-ciri, ya, atau ciri khas. Berikutnya adalah faktor penyebab motivasi berprestasi. Jadi itulah kajian kita pada kesempatan ini. Anak sekalian, kita masing-masing memiliki cita-cita, memiliki tujuan, walaupun bisa jadi tujuan antara satu orang dengan lainnya berbeda-beda, boleh juga sama, ya. Seringkali tujuan itu pun berubah-ubah seiring dengan berubahnya waktu, jadi mengalami sebuah dinamika. Bisa jadi tujuan di masa anak-anak akan berubah di masa remaja, dan tujuan di masa remaja akan berubah di masa dewasa karena pengaruh pengetahuan, pengaruh pengalaman, pengaruh pergaulan. Bisa jadi pada waktu kecil kalian ingin menjadi dokter, tapi setelah remaja ingin menjadi artis, mungkin setelah dewasa ternyata ingin jadi pengusaha. Itu sangat mungkin sekali dan tidak salah, ya. Salah satu faktor untuk mewujudkan cita-cita adalah motif berprestasi atau motivasi berprestasi. Motivasi itu keinginan, hasrat yang ada pada diri seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, di sini motivasi di sini adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ini dorongan, ya. Tentu dorongan ini bisa berasal dari diri sendiri, bisa juga berasal dari luar diri kita, ya. Pengertian motivasi berprestasi dalam tanda petik untuk belajar tadi kita kutipkan definisi dari Susanto. Yang pertama, motivasi berprestasi adalah dorongan dalam individu untuk melakukan sesuatu sebaik mungkin demi mencapai kesuksesan. Lalu definisi yang disampaikan Atmoko dan Hidayah, motivasi berprestasi itu adalah usaha dan keyakinan individu untuk mewujudkan tujuan belajar dengan standar keberhasilan tertentu dan mampu mengatasi segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Saya kutipkan berikutnya adalah pendapatnya Eckhausen. Beliau menuliskan bahwa motivasi berprestasi ini dorongan yang terdapat dalam diri peserta didik atau dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan, memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Ada 3 standar keunggulan. Yang pertama, keunggulan tugas. Jadi keunggulan yang terkait dengan pencapaian tugas sebaik-baiknya. Kerjakan tugas sebaik mungkin, usahakan semua benar. Tidak ada masalah, sekarang banyak literatur yang bisa dibaca. Anak bisa googling, bisa searching di internet. Kedua, keunggulan diri. Ini terkait atau berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi daripada prestasi yang pernah diraih selama ini. Jadi anak harus selalu punya semboyan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Harus begitu. Hari esok lebih baik dari hari itu. Tolong tanamkan pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, keunggulan dari siswa lain. Tentu ini terkait dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi daripada prestasi yang dari siswa lain. Jadilah selalu lebih baik dari siswa yang lain. Jangan mau dikalahkan dalam prestasi ini. Kalau mereka bisa dapat 100, kamu juga bisa. Mereka bisa juara 1, kamu juga bisa menjadi juara suatu kelas. Itu tanamkan pada diri kalian. Jangan mau kalah
dalam hal kebaikan. Berikutnya, McLean menjelaskan bahwa motivasi berprestasi ini sebagai kompetensi dengan standar keunggulan. Jadi kompetensi itu bersaing dengan standar keunggulan ya. Kesimpulan yang bisa kita tuliskan bahwa motivasi berprestasi ini adalah keinginan yang mendorong individu atau seseorang untuk mencapai sukses dan mencapai standar keunggulan. Berikutnya, karakteristik motivasi berprestasi. Karakteristik itu ciri-ciri atau ciri khusus ya. Ada beberapa, ada 6 ciri khusus. Di antaranya satu adalah tanggung jawab. Kalian harus punya tanggung jawab yang tinggi, memanage diri sendiri, memanage tugas, memanage belajar. Jangan pernah ada tugas yang tidak pernah dikerjakan dan dikerjakan dengan betul. Jangan pernah tidak masuk sekolah tanpa halangan yang bisa dibenarkan. Ini tanggung jawab. 2, risiko. Berani mengambil risiko dan berani menanggungnya. Kalau nanti sudah offline masuk, berani mengambil risiko, berangkat pagi agar tidak terlambat. Jangan pernah sekalipun belajar itu terlambat, dan jangan pernah sekalipun pulang lebih awal, bolos. Resikonya harus bangun pagi, berangkat lebih pagi. Bukan karena takut terlambat, tapi karena ingin datang lebih awal. Itu motivasi yang berbeda ya. Ketiga, keputusan. Ambil keputusan yang tepat. Ambil program studi yang tepat, yang betul-betul Anda senangi. Berikutnya, rencana. Memiliki rencana kerja, memiliki rencana belajar yang menyeluruh, dan berjuang untuk merealisasi tujuan tersebut. Karakteristik berikutnya adalah umpan balik. Kita harus selalu memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam semua kegiatan yang dilakukan. Setelah kegiatan dilakukan harus dianalisis kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kelebihannya tentu untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, kekurangannya harus disempurnakan. Ini umpan balik, harus kita selalu memanfaatkan itu. Yang terakhir, ciri khas yang terakhir atau karakteristik yang terakhir adalah kesempatan. Kita selalu mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Dalam kondisi apapun kita tetap mencari peluang, mencari kesempatan untuk sukses program yang telah kita cita-citakan tadi, keunggulan belajar yang ingin kita cita-citakan tadi. Sedangkan Susanto, dia merinci ada 6 karakteristik, diantaranya 1, mempunyai tanggung jawab pribadi, 2, menetapkan nilai yang akan dicapai atau menetapkan standar unggulan, 3, berusaha bekerja kreatif, yakni gigih dan giat mencari cara kreatif untuk menyelesaikan tugas ya. 4, berusaha mencapai cita-cita. 5, mengadakan antisipasi, pencegahan agar tidak terjadi kegagalan. Yang terakhir, melakukan kegiatan sebaik mungkin. Itu ciri-ciri yang disampaikan oleh Susanto. Sedangkan menurut Purwanto ada 3 hal karakteristik. Yang pertama persistensi, yang kedua effort, yang ketiga choice. Persistensi ini adalah ulet dalam tugas berprestasi, terutama pada waktu menghadapi rintangan seperti kesulitan, kebosanan, ataupun kelelahan. Berikutnya adalah effort ini usaha. Kita harus selalu mengerahkan segala usaha yang baik usaha berupa fisik atau berupa psikis dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut. Perlu berdoa, mungkin anak berpuasa Senin Kemis, perlu sholat duha, perlu sholat tahajud. Selain juga belajar yang keras. Jadi usaha itu bisa fisik, bisa batiniah gitu ya. Yang terakhir adalah choice itu adalah pilihan ya. Kita harus memilih, dan setelah memilih tentu kita harus terlibat di dalamnya, baik tugas-tugas yang bersifat akademik maupun tugas-tugas yang bersifat non-akademik. Tentu karena kita belajar, tugas akademik lebih utama daripada tugas non-akademik, walaupun tugas non-akademik juga sifatnya penting juga. Tapi karena kita belajar, tentu tugas akademik harus diunggulkan, harus lebih diutamakan. Sedangkan McLean, dia menyampaikan ada 7 ciri ya, 7 ciri motivasi berprestasi. Di antaranya tanggung jawab pribadi, standar keunggulan, bekerja kreatif, berusaha meraih cita-cita, memilih tugas yang moderat, melakukan kegiatan sebaik-baiknya, dan antisipasi. Dari para tokoh mirip-mirip sekali. Berikutnya adalah faktor penyebab motivasi berprestasi. Ada 2, ada faktor intrinsik dalam diri individu, diri kalian masing-masing,
Ada juga faktor ekstrinsik, faktor dari lingkungan atau dari luar diri kita ya. Faktor yang termasuk faktor yang intern, faktor yang berasal dari diri seseorang, diantaranya ada 4. Pertama adalah kemampuan ini sebagai penggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. Kita harus memuatkan teori otot, teori latihan ya. Kenapa orang bisa kuat? Dilatih. Kenapa seorang petinju pukulannya bisa hebat? Karena dilatih. Kenapa seorang pelari mampu lari cepat? Karena dilatih. Kenapa biker sudah balap mampu melaju cepat sampai 60-70 km per jam? Karena dilatih. Ya, belajar pun perlu latihan. Jadi itu. Berikutnya kebutuhan, yaitu sesuatu yang ingin dipenuhi karena masih ada yang kurang pada diri kalian. Jadi masih banyak hal. Anak-anak harus yakin bahwa dengan ilmu, dengan belajar ini akan mengubah nasib kita. Ini faktor intern ya. Kalian harus yakin orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dengan Allah berjanji, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Maksudnya yang tidak berilmu dan tidak beriman, kira-kira begitu. Lalu minat, yaitu kecenderungan pada diri seorang yang merasa tertarik pada bidang tertentu. Anak harus punya minat yang tinggi di dalam belajar nih. Ya, harus. Faktor intern yang keempat di dalam motivasi belajar adalah retensi. Retensi di dalam belajar ini adalah kemampuan mengingat materi, seperti mengingat konsep-konsep, mengingat teori-teori yang telah dipelajari. Seperti ingatan, retensi dapat menentukan hasil yang diperoleh siswa di dalam proses belajarnya. Ada sebuah penelitian bahwa retensi terhadap rumus matematika, materi pelajaran, itu akan meningkat jika siswa mau membuat rangkuman, jika siswa mau membuat catatan. Jadi anak-anak tidak cukup hanya melihat, tidak cukup hanya mendengar, tapi juga harus menulis dan membuat rangkuman materi singkat. Ini untuk memperkuat retensi kalian. Apa yang Anda pelajari di siang hari, apapun yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru di siang hari, malam harinya harus dipelajari lagi. Tolong materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru Anda pelajari lagi sebelum 8 jam. Karena semakin lama waktunya, retensinya akan semakin memudar. Apa yang Anda dengarkan akan semakin dilupakan. Apa yang Anda lihat juga akan semakin dilupakan. Agar ingatan menjadi kuat, maka siswa perlu membuat catatan atau rangkuman materi. Kedua, mempelajarinya ulang sebelum 8 jam. Ini akan memperkuat retensi kalian. Bisa jadi materi yang Anda pelajari kalian akan menjadi long term memory, memori jangka panjang yang tidak akan terlupakan. Jangan hanya short term memory. Kalau siang hari kalian memberi pelajaran, katakanlah Senin ini anak mendapat pelajaran, Anda pelajari lagi, nanti Minggu malam itu sudah hilang retensinya ya, sudah sedikit sekali. Itu cara belajar yang salah. Yang benar seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ya. Berikutnya adalah faktor ekstern, berarti faktor yang ada di luar diri kita ya. Yang pertama situasi itu keadaan yang mendukung ataupun keadaan yang menghambat di dalam mencapai tujuan. Di atas sudah kita sampaikan, misalkan keadaan yang menghambat pada masa daring seperti ini, harga pulsa yang mahal, akses internet yang lemot, HP atau laptop yang terbatas jumlahnya, itu contoh yang menghambat. Yes. Tentu yang mendukung adalah sebaliknya. Faktor ekstern yang kedua adalah lingkungan ya. Lingkungan ini bisa berarti lingkungan sekolah, bisa berarti lingkungan keluarga, bisa berarti lingkungan sosial dan masyarakat. Oke, cara-cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi ada 5 diantaranya. Yang pertama goal setting. Jadi yang pertama para siswa peserta didik harus menetapkan tujuan yang akan dicapai itu apa, dan kalian harus yakin bahwa kalian mampu mencapainya. Ini harus yakin. Jika kalian sendiri tidak yakin, ya tidak akan tercapai. Yang kedua, tentukan target yang masuk akal. Dari waktu ke waktu susunlah target, karena tidak mungkin akan dicapai sekaligus semuanya. Memerlukan waktu secara bertahap untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti halnya orang membangun rumah, itu pun juga ada tahapannya. Mungkin tahap awal membeli tanah,
tahap kedua mungkin membeli materialnya, tahap ketiga mungkin membuat gambarnya, dan seterusnya. Berikutnya optimistik, tetap semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh lemah, tidak boleh loyo, tetap melihat selalu ada peluang bagi dirinya. Yakinlah peluang itu selalu ada ya. Berikutnya otodidak, artinya mau belajar secara mandiri, selalu menganalisis apa yang sudah dilakukan, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya untuk dipertahankan dan ditingkatkan, kelemahannya untuk dibuang ya, tentu itu untuk diperbaiki kelemahannya di mana atau untuk disempurnakan. Yang terakhir perkaya motivasi, jadi sekali lagi harus tetap semangat, tetap sabar menghadapi kondisi apapun, walaupun hujan tetap berangkat ke sekolah misalkan begitu ya, walaupun payah tetap belajar, walaupun banyak gangguan teman tetap teguh pada pendirian ya, itu kira-kira. Jadi anak, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, maka sukseslah dalam belajar ini. Untuk sukses tetap pertahankan motivasi belajar yang tinggi, jangan terpengaruh ajakan teman yang kurang baik. Ingat, masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jika Anda tidak memperjuangkan, tidak mungkin orang lain memperjuangkannya ya. Tetap semangat, tetap punya motivasi yang tinggi. Salam sukses dari saya. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.